Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin memaparkan materi yang berjudul Landasan Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Galbia Ramadhani dengan NIM 240774. Perkenalkan, nama saya Raici Patakbirani Syawalia dengan NIM 2409651. Perkenalkan, nama saya Septika Hanidah Fana Azahra dengan NIM 2409601. Pengertian landasan yuridis. Landasan yuridis pendidikan adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pendidikan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum tertinggi di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang lain harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Pasal-pasal yang bertalian dengan pendidikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada dua pasal. Yang pertama pasal 31 dan yang kedua pasal 32. Yang pertama menceritakan tentang pendidikan dan yang kedua menceritakan tentang kebudayaan. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Dalam artian, tidak ada pembeda antara manusia satu dengan yang lain dalam hal mendapatkan pendidikan, entah dari agama apapun, berbeda suku, ras, dan etnik. Pasal 31 ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Pemerintah memiliki kewajiban dalam membiayai seluruh aktivitas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar, seperti pembangunan lembaga, pendidikan yang berfasilitasi negeri, pengadaan buku, dana BOS, dan yang lainnya. Hubungan pendidikan dan kebudayaan pasal 32. Yang pertama ada pemajuan budaya nasional dengan menghormati bahasa daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Yang kedua ada pendidikan dan kebudayaan saling mendukung dengan kemajuan pendidikan berdampak pada kemajuan budaya nasional. Sistem pendidikan nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan pengertian pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Jadi, pengertian sistem pendidikan nasional itu sendiri menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional adalah secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 serta berdasarkan visi dan misi. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ada beberapa strategi pembangunan pendidikan nasional. Yang pertama, pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Yang kedua, pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga, proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Yang keempat, evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan. Yang kelima, peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga pendidik. Yang keenam, penyediaan sarana belajar yang mendidik. Yang ketujuh, pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan.
8. Penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata. 9. Pelaksanaan wajib belajar. 10. Pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan. 11. Pemberdayaan para masyarakat. 12. Pusat pemberdayaan masyarakat. 13. Pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada juga Standar Nasional Pendidikan SD dan guru sebagai pendidik profesional. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan ijazah atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.